warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Implementasi Nilai Moderasi Beragama pada Masyarakat SD 4 Kelurahan Cilenyi Sabah, Kota Riau, atas nama Dwi Sutra Darmayani dengan NIM 0125027. Yang pertama yaitu yang saya jelaskan adalah bab pertama pendahuluan, yaitu ada latar belakang RT 04 Kelurahan Cilenyi Sabah yang diketuai oleh Bapak Edi Suryanto yang telah memimpin selama 2 periode dengan jumlah warga 625 jiwa dengan beragam karakteristik yang berbeda-beda, yaitu dari agama, bahasa, ras, suku, dan adat istiadat. Selama menjabat, Bapak Edi Suryanto telah membuat kemajuan dan perkembangan yang stabil untuk menciptakan keharmonisan antar warga dengan membuat warga rukun satu sama lain, dengan ada sikapnya toleransi terhadap perbedaan masyarakat. Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik meneliti bagaimana masyarakat RT 04 Kelurahan Cilenyi Sabah menilai toleransi masyarakat untuk saling menghargai dan menghormati, serta di mana toleransi itu adalah saling menghargai dan menghormati, serta di mana toleransi antar umat itu merupakan bagian dari indikator toleransi beragama. Kedua yaitu ada fokus masalah. Di sini peneliti membatasi permasalahan, yaitu hanya membahas tentang implementasi nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat RT 04 Kota Riau. Yang ketiga yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat RT 04. Yang kedua yaitu bagaimana nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat RT 04 Kota Riau. Yang keempat yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat RT 04 Kelurahan Cilenyi Sabah, Kota Riau. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat RT 04 Kota Riau. Yang kelima yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu secara teoritis, yang kedua yaitu secara praktis. Secara praktis ini ada beberapa bagian, yaitu bagian bagi peneliti, bagi mahasiswa, dan bagi peneliti lain. Yang selanjutnya itu bab 2 kajian teori. Pertama yaitu moderasi beragama. Menurut Bapak Lukman Hakim Syarifuddin menyatakan bahwa moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural seperti Indonesia, karena hanya dengan itulah keragaman dapat disikapi dengan baik, serta toleransi dan keadilan dapat terwujud. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam diri sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Menurut Yusuf Al-Dahwi berpendapat bahwa ada 6 karakteristik utama dari moderasi. Yusuf apa namanya? Yusuf Al-Khazali berpendapat ada 6 karakteristik, yaitu yang dapat diimplementasikan, yaitu yang pertama keyakinan bahwa ajaran agama mengandung hikmah dan masalah manusia. Yang kedua yaitu mengkoneksi nas-nas syariah. Yang keempat yaitu berpikir seimbang antara dunia dan akhirat. Yang keempat yaitu toleransi dengan nas-nas kehidupan kekinian. Yang kelima yaitu kemudahan bagi manusia dan memilih yang termudah setiap urusan. Yang keenam yaitu terbuka, toleran terhadap pihak lain. Masih bab 2, ini yang kedua, yang B, masyarakat.
Menurut Syekh Taqiyuddin Al-Nabhani dalam buku karya Sarjono Sukanto dan dikutip dalam jurnal karya nominal, menyebutkan bahwa masyarakat merupakan sekelompok manusia yang dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem atau aturan yang sama. Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencarian. Pakar ilmu sosial mendefinisikan masyarakat ada masyarakat tumbuh, masyarakat aman, dan masyarakat artikula intensif yang juga disebut sebagai masyarakat peradaban. Ciri-ciri masyarakat Islam menurut Al-Syabani menunjukkan beberapa, yaitu manusia adalah wujud dari yang iman dari Allah, Tuhan, Rasulullah atau kitab, dan hari kiamat. Kedua yaitu lingkungan dan masyarakat Islam meletakkan agama pada tempat yang tertinggi. Yang ketiga yaitu masyarakat memberikan penilaian yang tinggi pada akhlak dan tata sosial. Yang ketiga yaitu keempat yaitu masyarakat Islam memberikan perhatian utama kepada ilmu. Lalu ada masyarakat Islam menjaga kehormatan insan. Lalu ada masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis dan bertekad untuk berkembang dan berubah dengan pesat dan terus menerus. Lalu ada beberapa nilai moderasi atau watasia yang menjadi standar implementasi ajaran menurut Afrizal Nur dan Chris. Yang pertama yaitu tawasud, yaitu mengambil jalan tengah. Yang kedua yaitu tawazun, berkeseimbangan. Ketiga i'tidal, lurus tegak. Tasamu, toleransi, musyawarah, egaliter. Yang keenam yaitu syura. Yang ketujuh yaitu islah. Yang kedelapan yaitu aulawiyah. Yang ke-9 yaitu tahwazur wa iktikar. Lanjut yaitu bab ketiga yaitu metode penelitian. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan atau riset. Bab penelitiannya yaitu masyarakat etik 04 atau legal. Jenis dan sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulannya yaitu melakukan yang pertama metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen peneliti adalah peneliti itu sendiri. Teknik analisis data itu ada data reduction, data display, dan conclusion drawing. Teknik aksaan datanya menurut Subiono, uji aksaan data dan penelitian kualitatif meliputi feasibility, transferability, defensibility, dan comparability. Selanjutnya itu bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu nilai-nilai moderasi beragama pada masyarakat 04. Jadi yang pertama itu nilai tasawuf. Masyarakat etik 04 memahami nilai tasawuf itu dengan menyebutkan tidak berlebihan secara beragama. Yang kedua, nilai tasawuf. Masyarakat etik 04 memahami bahwa harus seimbang antara dunia dan akhirat untuk nilai tasawuf. Yang ketiga yaitu i'tidal. Masyarakat etik 04 memahami harus menjalankan dan kewajiban dengan sikap adil dan tegas. Untuk nilai tasamu, masyarakat etik 04 memahami bahwa toleransi sudah menjadi bagian dari masyarakat atau sudah menjadi tradisi. Untuk nilai musyawarah, masyarakat memahami bahwa manusia itu sama dan tidak boleh dibeda-bedakan. Untuk nilai syuranya, masyarakat etik 04 memahami bahwa musyawarah itu sudah menjadi tradisi yang sudah sangat melekat dalam masyarakat. Untuk nilai misalnya, masyarakat etik 04 memahami bahwa perbaikan untuk memajukan suatu wilayah itu memang diperlukan. Untuk nilai aulawiyahnya, masyarakat etik 04 memahami apa yang menjadi prioritas utama itulah yang diutamakan. Untuk nilai tawazur wa iktikarnya, masyarakat etik 04 memahami bahwa inovasi itu memang diperlukan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu implementasi nilai-nilai moderasi beragama pada 4 toleransi dan menabrak atau lubuk linggau.
Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti, melakukan observasi, wawancara, dan mengimplementasikan nilai moderasi beragama di ET 04 Kelurahan Ciremitaba, ada beberapa nilai moderasi yang memang sudah diterapkan di ET 04. Itu yang pertama ada nilai tasamu. Yang nilai tasamu ini dilakukan oleh masyarakat itu dengan kerja bakti. Lalu yang kedua ada nilai syurahnya, yang mana ini biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk mengambil suara atau menentukan pendapat. Yang ketiga yaitu penerapan nilai tawazun. Masyarakat ET 04 biasanya melakukan kegiatan ibadah. Yang keempat yaitu nilai tawazun, nilai tawazun itu biasanya moderasi beragama. Masyarakat ET 04 itu melakukannya dengan mendapatkan bantuan, salah satu contohnya. Jadi dilihat di mana kejujuran dari masyarakat itu. Yang keempat yaitu nilai itidal, biasanya dilakukan oleh masyarakat untuk beribadah. Yang kelima yaitu penutup dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan, pelaksanaan dan pemahaman moderasi beragama ET 04 Kelurahan Ciremitaba sudah terjalin dengan sangat baik. Ini karena didukung oleh program pemimpin yang bertanggung jawab dan menjaga kerukunan antar warga. Walaupun pemeluk agama di ET 04 Kelurahan Ciremitaba didominasi oleh Muslim, tapi tidak ada pengaruh terhadap sikap tasamuhnya atau toleransi dalam masyarakatnya. Peran pemimpin yang bertanggung jawab dalam moderasi dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah dibuat oleh Bapak Ibu Supriyanto. Kedua yaitu masyarakat ET 04 Ciremitaba juga memahami pentingnya nilai-nilai dari moderasi beragama terlihat dari sikap masyarakatnya yang saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Caranya itu moderasi beragama sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan oleh pemimpin atau pemerintah memberikan pemahaman akan pentingnya moderasi beragama serta nilai-nilainya untuk menciptakan keharmonisan, perdamaian, dan kerukunan antar sesama. Kedua yaitu demi menjaga kerukunan antar warga, kita harus tetap mengedepankan toleransi antar umat beragama, khususnya masyarakat ET 04 Kelurahan Ciremitaba Kota Lubuk Linggau, dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif dan meningkatkan komunikasi dan menjalin silaturahmi dengan tetangga yang berbeda keyakinan dan ikut dalam organisasi masyarakat. Itulah hasil pemaparan saya dengan